Salam belajar mengelola kas kecil UKK OTKP 2022. Mengelola kas kecil. Anda bekerja sebagai staf administrasi PT Maju Bersama dengan Rakil Utomo sebagai pimpinan, diminta membuat petty cash book impress system setiap bulannya sebesar 12 juta untuk bulan September 2020 dengan saldo di bulan Agustus sebesar 10.500.000. Kemudian langkah kerjanya yang pertama, diminta membuat laporan keuangan berdasarkan data transaksi. Kemudian diminta dengan sistem impress. Kemudian tidak lupa untuk mencetak laporan. Kemudian bukti transaksi disimpan ke dalam map Snell Hector. Akun-akun yang didebet untuk transaksinya pertama konsumsi 111, transportasi, ATK, iklan, kurir, dan lain-lain. Kita persiapkan terlebih dahulu kopnya laporan kas kecil PT Maju Bersama, periodenya adalah September 2020. Kemudian kolom yang kita butuhkan, pertama ada kolom tanggal, kita selisih 1, kemudian ada nomor bukti, kemudian ada uraian, kemudian ada kolom pemasukan, pengeluaran, kemudian ada akun yang didebet, di bawahnya ada konsumsi, kemudian akun transportasi, akun ATK, akun iklan, akun kurir, dan terakhir akun lain-lain. Kita edit formatnya, judul merger and center PT Maju Bersama, merger and center, kemudian juga periode merger and center. Akun yang didebet kita merger and center, kemudian kolom tanggal sebanyak 4 kotak kita merger and center, kolom nomor bukti 2 kolom, uraian, kemudian pemasukan dan pengeluaran, kemudian merger. Kita blok semua tulisan, kita bold sehingga tebal. Kemudian kolom yang dibutuhkan kita all border. Sesuaikan lebar kolom sesuai dengan kebutuhan. Kolom nomor bukti di wrap teks. Uraian bisa kita perlebar karena nanti akan diisi dengan kalimat. Kemudian kolom yang sama lebarnya yaitu dari pemasukan, pengeluaran sampai rekening yang didebet kita samakan lebarnya. Kemudian sesudah itu kolom-kolom yang kita butuhkan sudah siap. Kemudian kolom-kolom yang akan kita isi kita blok terlebih dahulu. Untuk ke bawahnya sekitar 22 baris karena nanti transaksi yang akan kita catatkan sebanyak 20, kita all border. Dan untuk kolom yang akan kita isi dengan angka nominal rupiah kita blok, kemudian klik kanan, kita atur format cell, kemudian kita pilih accounting sehingga nanti akan muncul RP secara otomatis. Selanjutnya kita siap untuk mencatatkan transaksi ke dalam laporan kas kecil. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu saldo awal adalah sebesar 10.500.000 dari bulan Agustus seperti yang ada di soal. Sehingga untuk pengisian dana kas kecil supaya menjadi 12 juta rupiah kita isikan untuk tanggal 1 yaitu sebesar 1.500.000. Transaksi ke-1 tanggal 1 September membeli 25 perangko, per add-nya adalah 6.000. Kita catatkan menjadi dengan nominal 150.000. Selesai. Kemudian transaksi yang kedua dengan tanggal 3 September membayar karangan bunga. Kita tuliskan
sebesar 500.000. Kemudian selanjutnya transaksi yang ketiga dengan tanggal 4 September membeli kudapan rapat. Kita isikan dengan nominal 150.000 KK 3. Kemudian selanjutnya transaksi yang keempat tanggalnya adalah 7 September membayar iklan di harian Tempo sebesar 750.000. Kita isikan ke dalam laporan kas kecil dengan tanggal 7, kakaknya adalah 4. Sudah. Kemudian transaksi selanjutnya yang kelima tanggalnya adalah 11 September membayar biaya konferensi sebesar 1.200.000 dengan KK 5. Oke, selanjutnya transaksi yang keenam tanggalnya 12 September pembelian tiket pesawat dengan harga 1.600.000. Kemudian transaksi ketujuh 14 September membeli BBM sebanyak 30 liter, kita kalikan jadi 279.000. Selanjutnya transaksinya adalah ke-8 15 September pembayaran percetakan dan jilid sebesar 1 juta. Kemudian transaksi ke-9 tanggal 16 September pembelian persediaan kantor kertas HPS. Jika dikalikan maka nominalnya adalah 275.000. Kemudian transaksinya yang ke-10 tanggal 17 September menjamu klien nominalnya 950.000. Kemudian transaksi ke-11 tanggal 18 September pembelian air mineral dengan nominal 200.000. Kemudian selanjutnya transaksi ke-12 tanggalnya 19 September pembayaran donasi sebesar 500.000. Kemudian selanjutnya ke-13 21 September pembayaran servis AC 350.000. Selanjutnya transaksi ke-14 tanggalnya adalah 22 September pemberian cartridge ada 2, kita alihkan ketemunya adalah 800.000. Kemudian transaksi ke-15 tanggal 23 September pembelian permen dengan nominal 200.000. Transaksi ke-16 24 September pembayaran souvenir 1.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggalnya adalah 25 September pembayaran sewa stand 800.000. Kemudian transaksi ke-18 tanggal 28 September pembelian perlengkapan P3K kantor 125.000. Terakhir 29 September pembayaran ongkos barang 75.000. Kemudian terakhir 30 September pembelian paket nasi padang 300.000. Kita sudah menyelesaikan seluruh transaksi ke dalam bukti kas atau di dalam laporan kas kecil. Selanjutnya kita perlebar dan kita plotting atau masukkan setiap bukti kas keluar sesuai dengan rekening akun yang didebet. Ada akun konsumsi, transportasi, ATK, iklan, kurir, dan lain-lain. Yang pertama pembelian perangko
150.000, jelas perangko kita plotting ke dalam ATK. Oke. Kemudian selanjutnya pembayaran karangan bunga 500.000. Karena karangan bunga maka kita plotting ke dalam akun lain. Kemudian selanjutnya pembelian kudapan rapat. Kudapan jelas masuk konsumsi. 7 September pembayaran iklan 750.000 kita masukkan ke dalam iklan. Pembayaran biaya konferensi 1.200.000 kita masukkan ke dalam akun lain. Pembelian tiket pesawat jelas kita masukkan ke dalam transportasi. Pembelian BBM 729.000 juga kita masukkan ke dalam akun transportasi. Pembayaran percetakan dan jilid jelas untuk menunjang iklan. Kemudian pembelian kertas 275.000 jelas masuk ke dalam ATK. Kemudian menjamu klien masuk ke dalam konsumsi. Pembelian air mineral jelas konsumsi. Pembayaran donasi kemanusiaan akun lain. Kemudian pembayaran servis akun lain. Pembelian cartridge printer masuk ke dalam ATK. Pembelian permen masuk ke dalam konsumsi. Pembuatan souvenir kita masukkan ke dalam akun lain. Sewa stand pameran jelas ini adalah kegiatannya untuk iklan. Pembelian perlengkapan P3K lain. Pembayaran ongkos antar barang jelas masuk ke dalam kurir. Terakhir pembelian paket nasi padang konsumsi. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Ya, kita tulis jumlah dari masing-masing kolom yang sudah kita isi. Pertama, kita akan menjumlahkan jumlah pemasukan. Kita tulis rumusnya sama dengan, kemudian kita tulis sum kurung buka, kemudian kita blok daerah yang akan kita jumlahkan. Oke, selesai, kita kurung tutup, enter. 12 juta. Kemudian kita blok sampai keluar tanda panah, kemudian kita seret, blok copy, sehingga semua akun-akun pun akan ikut terjumlahkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa saldo kas kecilnya adalah sama dengan jumlah total penerimaan 12 juta dikurangi total pengeluaran 11.206, sehingga saldonya adalah 296, sehingga jumlah kas kecil periode bulan September 2020 pemasukan masih hanya ada 12 juta, kemudian pengeluaran ada saldo 296 ditambahkan dengan total pengeluaran 11 juta, sehingga totalnya juga menjadi 12 juta. Bagian bawah dari laporan kita tuliskan kota beserta periodenya. Kota pembuatannya adalah Tangerang, September 2020. Kemudian disetujui oleh, ini untuk pimpinan adalah Ragil Utomo sebagai pimpinan. Kemudian disiapkan oleh staf administrasi dilengkapi dengan namanya. Iya, kita sudah menyelesaikan laporan kas kecil. Untuk selanjutnya kita format terlebih dahulu, kita blok. Kita sesuaikan standar penulisan, hurufnya adalah Times New Roman. Kemudian dengan ukuran 12. Sudah?
Kemudian kita mengusahakan laporan kas kecil ini supaya menjadi 1 lembar. Sudah? Kita perhatikan langkahnya. Yang pertama, file print. Kita lihat print out-nya. Jika di print, ini masih akan menghasilkan 3 lembar. Halaman pertama, halaman kedua, kemudian halaman ketiga. Maka kita atur terlebih dahulu. Kita ke page layout, margin, custom margin. Iya. Page-nya orientasi dari portrait kita pindah ke landscape. Oke. Kemudian margin kita turunkan 1,8 baik top, left, bottom maupun right. Iya, kita turunkan terlebih dahulu sampai menjadi 0,3 untuk marginnya. Oke. Iya. Kita cek kembali file print dan belum berhasil menjadi 1 lembar. Ini masih ada 2 lembar. Oke, 3 lembar. Kita atur kembali di pengaturan kertasnya, page layout, margin, custom margin, page adjust to dari yang 100% kita turunkan menjadi 85%. Kemudian oke. Kita lihat kembali print. Hasilnya belum berhasil, masih menghasilkan 2 lembar kertas. Kemudian langkah terakhirnya kita atur kembali page layoutnya, yaitu margin, custom margin. Untuk marginnya kita nolkan saja, kita polkan. Oke. Kemudian center of page-nya vertikal, horizontal. Oke. Kemudian page-nya dari 85 kita turunkan menjadi 80. Landscape. Oke. Kita cek print. Iya. Maka dapat ditimbulkan hasilnya adalah sudah berubah menjadi 1 lembar untuk laporan kas kecil. Iya. Demikian pengaturan page layout untuk laporan kas kecil sehingga bisa di print hanya menggunakan 1 lembar kertas. Demikian pembahasan hari ini dan selamat belajar.